Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Trisnasari, NIM 1830201196. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Guna saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktek penelitian. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil artikel saya dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Akhlakul Karimah Siswa Kelas 4 SDN 5 Pulau Panggung. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran seorang guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah siswa kelas 4 SDN 5 Pulau Panggung. Guru adalah mendidik, membina, dan membimbing, bukan hanya tegak di depan kelas sekadar mentransferkan ilmu kepada siswa, akan tetapi guru merupakan tauladan bagi peserta didik. Peran seorang guru adalah keseluruhan dari tingkah laku yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, yaitu memaparkan dengan apa adanya secara objektif sesuai dengan data yang dikumpulkan. Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ialah di SDN 5 Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlak peserta didik dapat dilihat dari 3 peran, yaitu peran yang pertama, peran guru sebagai pembimbing. Guru berusaha dalam membimbing siswanya supaya berakhlakul karimah, meningkatkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar berkembang menjadi lebih baik dari akhlak yang sebelumnya. Yang kedua, yaitu peran guru sebagai model. Guru merupakan panutan bagi siswa-siswanya. Apa yang dilakukan oleh seorang guru akan ditiru oleh siswanya, baik yang berbentuk negatif maupun yang berbentuk positif. Yang ketiga yaitu guru sebagai motivator. Sikap yang ditunjukkan seorang guru merupakan sebagai motivator bagi siswa. Misalnya sikap ramah yang ditunjukkan oleh guru, pasti siswa menyukai seorang guru yang sikapnya ramah. Hal itu menjadi sebagai motivator bagi mereka untuk menumbuhkan semangat dalam belajar. Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang. Karena pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan potensi siswa supaya menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Pendidikan agama adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia dalam meningkatkan penghayatan agama dan pengalaman agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan agama Islam mengajarkan kepada siswa dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah menjadikan siswa menjadi bashar kamil. Keberhasilan pendidikan Islam dapat dilihat dari akhlak keseharian siswanya, sebab Nabi Muhammad SAW diutus sebagai penyempurna akhlak. Selain pendidikan, guru juga memiliki peranan penting. Yang terpenting dalam proses pembelajaran, guru merupakan pendidik yang mentransfer ilmu pengetahuan dan juga memberdayakan bakat siswa, membina dan keterampilan siswa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemanfaatan ilmu pengetahuan yang ditransferkan oleh sang guru, siswa hendaknya berakhlak mulia terhadap gurunya. Dalam kasus ini, ilmu pengetahuan sekarang sudah semakin canggih. Tidak salah jika
seorang anak lebih mengedepankan dan memanfaatkan alat-alat teknologi yang telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi anak-anak maupun orang yang telah dewasa, sehingga dengan kecanggihan alat-alat teknologi ini berdampak dengan kemerosotan akhlak karena telah mengikuti hal-hal yang mengurangi akhlak anak sebagai seorang anak yang muslim dan muslimah, mengurangi moral kepada orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Seharusnya di usia anak-anak lebih mengedepankan pembentukan akhlak kepada orang tua, guru, dan juga orang-orang yang di sekelilingnya. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti yang dilakukan di SDN 5 Pulau Panggung, masih terdapat siswa yang kurang memahami akhlakul karimah terhadap orang yang lebih tua darinya. Beberapa siswa memainkan teknologi tanpa menghiraukan teguran dari guru, mencela temannya, dan melanggar disiplin sekolah. Maka peneliti ingin mengetahui seberapa jauh peran guru pendidikan agama Islam sebagai pembentukan akhlakul karimah siswa di era yang canggih teknologi sekarang. Maka dalam hal ini penulis akan mengangkat judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Akhlakul Karimah Siswa Kelas 4 SDN 5 Pulau Panggung. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, yaitu memaparkan dengan apa adanya secara objektif sesuai dengan data yang dikumpulkan. Jadi penelitian ini dilakukan ke sekolah dan sasaran penelitiannya adalah siswa-siswi yang belajar secara luring di SDN 5 Pulau Panggung. Nantinya peneliti akan meneliti bagaimana perilaku akhlakul karimah siswa di sekolah dan ingin mengetahui bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlakul karimah siswa melalui wawancara kepada guru di SDN 5 Pulau Panggung. Lokasi penelitian ialah SDN 5 Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Menentukan lokasi ini dengan berbagai pertimbangan, salah satunya ke sekolah dekat dan dengan rumah peneliti sehingga tidak kesulitan dalam menuju sekolah, serta keramahan guru dalam menerima peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah jalan pertama untuk mengadakan komunikasi dengan objek penelitian. Kemudian wawancara adalah cara untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman serta informasi dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji. Serta dokumentasi adalah suatu kegiatan untuk mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, buku, dan sebagainya. Pembentukan akhlak dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Pembinaan kepribadian atau jiwa utuh hanya mungkin dibentuk melalui pengaruh lingkungan, khususnya pendidikan. Sasaran yang ditempuh atau dituju dalam pembentukan kepribadian ini adalah kepribadian yang memiliki akhlak yang mulia. Dan tingkat kemuliaan akhlak erat kaitannya dengan tingkatan keimanan. Guru menyadari bahwa pembentukan akhlak tidaklah otomatis, tetapi memerlukan pembinaan dan latihan. Pembinaan dan latihan akhlak pada siswa dan bukan diajarkan secara teoritis saja, melainkan harus diajarkan ke arah kehidupan praktis. Salah satunya yaitu pembiasaan. Dalam membentuk akhlakul karimah, pembiasaan adalah metode intensif yang meyakinkan dalam membentuk siswa yang berakhlakul karimah. Karena perbuatan yang menjadi kebiasaan sukar untuk ditinggalkan. Yang kedua yaitu pengajaran. Kalau kebiasaan menjadi upaya praktis, maka dengan penanaman pengertian melalui pengajaran adalah tahap kedua. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya berpedoman asal berbuat, tetapi siswa diusahakan tahu mengapa ia berbuat.
Penanaman pendidikan di sini mempertemukan antara pengertian, yaitu teoritis, dengan latihan atau pembiasaan atau praktis. Yang ketiga yaitu keteladanan guru. Guru sebagai pendidik yang memberi pengetahuan dan bimbingan pada siswanya harus memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik. Karena sikap seorang guru menjadi teladan bagi peserta didik. Baik buruknya sikap yang ditunjukkan seorang guru kepada siswanya maupun orang yang di sekitarnya, maka peserta didik akan meniru perbuatan atau sikap guru yang dia tunjukkan. Nah, dalam pembentukan akhlakul karimah untuk siswa di sekolah, guru pendidikan agama Islam di SDN 5 Pulau Panggung bertanggung jawab atas terbentuknya akhlakul karimah peserta didik. Upaya guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik dengan bekerja sama bersama staf-staf guru yang ada di sekolah untuk menciptakan akhlak yang baik dan mulia. Dari penjelasan di atas bahwa guru pendidikan agama Islam berperan penting terhadap membentuk, membina, dan mengarahkan peserta didik supaya berakhlakul karimah dengan menerapkan di kehidupan sehari-hari seperti akhlak terhadap yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan akhlak kepada Sang Pencipta, bukan hanya mengucapkan bahwa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, namun harus diikrarkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, dan dikerjakan melalui perbuatan seperti halnya amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perilaku berakhlak terhadap Rasulullah ialah mencintai Rasul secara tulus dan senang terhadap sunnah-sunnah Rasul seperti yang diajarkan oleh guru pendidikan agama Islam. Salah satunya ialah sholat duha, berwudu sebelum belajar, membaca doa, dan melatih siswa untuk sholat qobliyah dan ba'diyah, juga sholat berjamaah. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap sesama manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain, layaknya berperilaku baik kepada orang lain, orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Rasa hormat kepada guru yang selalu ditunjukkan oleh guru pendidikan agama Islam di SDN 5 Pulau Panggung, yaitu menghormati sesama teman, guru, dan orang yang lebih tua. Yang keempat yaitu akhlak terhadap dirinya sendiri. Dari beberapa akhlak yang telah dibahas di atas, yang mesti dimiliki ialah akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri ialah diwujudkan oleh siswa dengan selalu menjaga kebersihan, kesucian diri, baik dalam berpakaian, berhias, berjalan, dan kebersihan makanan dan minuman. Dalam hal ini, guru pendidikan agama Islam juga berperan dalam akhlak terhadap diri sendiri, yaitu mengarahkan siswa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian diri, menegur siswa ketika pakaiannya kotor dan tidak rapi, selalu mengingatkan kepada siswa supaya tidak membeli makanan di pinggir jalan. Hal itu menjadi contoh atau bentuk teguran untuk menjaga kesehatan tubuh supaya terhindar dari makanan yang tidak sehat. Peran guru pendidikan agama Islam membentuk akhlakul karimah terfokus dengan 3 peran, yaitu yang pertama, peran guru sebagai pembimbing. Guru berusaha dalam membimbing siswanya supaya berakhlakul karimah, mengingatkan potensi yang dimiliki oleh siswa agar berkembang menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2021, yaitu dengan pertanyaan bagaimana cara ibu memberikan bimbingan kepada siswa dalam membentuk akhlakul karimah. Guru pun menjawab, bimbingan yang saya berikan kepada siswa yaitu dengan menghormati orang lain dan orang yang lebih tua, menghargai waktu, bersikap jujur, sikap tolong menolong seperti yang telah diajarkan oleh para semut
itu menjadi pelajaran bagi mereka bersikap amanah. Jika dari perlakuan tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka saya yakin bahwa siswa sudah berhasil mencapai pembelajaran dalam pembentukan akhlakul karimah. Yang kedua yaitu peran guru sebagai model. Maksudnya guru merupakan panutan bagi siswa-siswanya. Apa yang dilakukan oleh seorang guru akan ditiru oleh siswanya, baik yang berbentuk negatif maupun yang berbentuk positif. Yang ketiga yaitu peran guru sebagai motivator. Sikap yang ditunjukkan seorang guru merupakan sebagai motivator, misalnya sikap ramah. Setiap siswa pasti menyukai seorang guru yang sikapnya ramah. Hal itu menjadi sebagai motivator bagi mereka. Siswa akan lebih semangat untuk belajar dengan guru yang ia sukai dan cintai. Contoh lain, ketika siswa mengalami kesulitan belajar serta berputus asa untuk belajar, dan guru berperan memberikan motivasi, nasihat supaya rasa putus asa siswa itu hilang dan menumbuhkan rasa semangat kembali untuk berproses belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Dinata yang berpendapat bahwa yang dilakukan seorang guru begitu luas. Guru dituntut agar berperan sebagai informatori, motivator, dan instruktur. Pemberian motivasi atau dorongan kepada siswa yang dibutuhkan dalam menanamkan akhlakul karimah siswa berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada guru pendidikan agama Islam. Menurut Ibu, mengapa seorang guru perlu memberikan motivasi kepada siswa? Jawaban guru pendidikan agama Islam yaitu pemberian motivasi merupakan suntikan vitamin yang sangat dibutuhkan bagi siswa untuk membangkitkan semangat dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hasil observasi penulis, yaitu melihat proses belajar mengajar yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2021, guru selalu memberikan reward kepada siswa berupa hadiah, pujian, dan juga hukuman bagi siswa yang bermalas-malasan belajar. Mungkin inilah pemaparan presentasi hasil artikel saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.